Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Bapak Ibu guru, karyawan, dan staf, khususnya di Kecamatan Tengaran, dan umumnya di mana saja berada. Perkenankanlah saya Suyitno akan memberikan sedikit tutorial tentang pemutakhiran data mandiri atau PDM tahun 2021. Kita ketahui bersama bahwa jadwal PDM tahun 2021 untuk Kabupaten Semarang adalah mulai tanggal 15 September 2021 sampai 15 Oktober tahun 2021 ini. Jadi masih ada beberapa hari lagi, mari kita hitung sendiri dan jangan sampai Bapak Ibu semua, khususnya PNS, jangan sampai ketinggalan untuk memutakhirkan data secara mandiri. Baik, Bapak Ibu, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus login ke aplikasi MySAPK menggunakan laptop karena nanti akan mengupload data dukung, sehingga apabila menggunakan HP nanti akan sedikit kesulitan. Lebih baik dan lebih mudah adalah menggunakan laptop. Dengan cara memasukkan NIP Bapak Ibu dan password yang ketika Bapak Ibu buat pada waktu aktivasi MySAPK di bulan yang lalu. Setelah Bapak Ibu bisa login, langkah pertama yaitu Bapak Ibu harus memilih unit verifikasi. Kalau kita di Kecamatan Tengaran, ya kita pilih Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Tengaran, kemudian kita simpan. Setelah itu Bapak Ibu, kita mengetahui 12 kategori data yang harus kita update. Yaitu apa saja? Yang pertama atau nomor 1 adalah riwayat ubah profil, yang kedua riwayat pangkat golongan, ketiga riwayat pendidikan, 4 riwayat jabatan, 5 riwayat peninjauan masa kerja atau PMK, 6 riwayat CPNS/PNS, 7 riwayat diklat, 8 riwayat keluarga, 9 riwayat SKP, 10 riwayat penghargaan, 11 riwayat organisasi, dan 12 riwayat cuti di luar tanggungan negara. Langsung saja yang pertama, Bapak Ibu, adalah riwayat ubah profil. Nah, di riwayat ubah profil ini, yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah informasi utama, yaitu terdiri dari nama Bapak Ibu, kemudian NIP, kemudian satuan kerja. Nah, ini sudah terkunci. Kemudian Bapak Ibu mengupload foto ya dengan format JPG atau JPEG atau PNG dengan ukuran maksimal 500 KB. Nah, kemudian setelah langkah ini selesai, setelah upload foto selesai, jangan lupa klik simpan. Masih di riwayat ubah profil, tahap yang kedua yaitu kontak pribadi. Ya, di situ menampilkan alamat domisili, ya, nomor telepon kalau ada, nomor HP mungkin yang ditampilkan di situ, ya, nomor HP yang lama dan Bapak Ibu sudah mengganti, nah itu bisa diedit. Kemudian email dinas itu sudah dari dinas di sana. Kemudian email pribadi ini sudah terkunci, yaitu yang digunakan pada waktu Bapak Ibu aktivasi MySAPK yang dulu.
Jangan lupa klik simpan. Selanjutnya di tahap yang ketiga yaitu data pendukung. Nah, di situ Bapak Ibu harus mencermati data yang harus diupdate yaitu NIK, kemudian nomor KK, agama, lokasi kerja, nomor akta kelahiran, nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, nomor KARIS atau KARSU, nomor TASPEN, tanggal TASPEN, nomor TAPERA, KPPN atau kantor pembayaran gaji, kelas jabatan. Nah, setelah selesai, klik simpan. Nah, setelah klik simpan yang terakhir ini, pastikan nanti untuk riwayat ubah profil akan berubah menjadi warna hijau. Setelah selesai Bapak Ibu, kita masuk ke riwayat yang kedua adalah riwayat pangkat atau golongan. Nah, di situ menampilkan riwayat pangkat dari pertama sampai terakhir. Jika pangkat terakhir yang dimiliki Bapak Ibu belum muncul, maka bisa klik tambah dan dimasukkan pangkat terakhir yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Namun jika pangkat terakhir sudah tampil atau sudah muncul, tinggal klik titik 3 di sebelah kanan, kemudian klik ubah data. Lengkapi data sampai terakhir. Data dukung yaitu SK pangkat terakhir, scan PDF ukuran maksimal 1 MB. Kita lanjutkan riwayat yang ketiga adalah riwayat pendidikan. Nah, di situ menampilkan riwayat pendidikan pertama sampai terakhir. Jika ijazah atau terakhir yang dimiliki belum muncul, klik tambah dan masukkan ijazah yang terakhir. Namun jika sudah tampil, klik titik 3 di sebelah kanan, terus ubah data. Nah, jadi yang dimutakhirkan yaitu ini khusus riwayat pendidikan yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, kemudian data dukungnya adalah 1 ijazah. Kemudian yang kedua adalah transkrip nilai. Jika transkrip nilai itu terdiri dari 2 lembar atau lebih, maka scan-nya harus dijadikan 1 file. Mungkin lembar 1, lembar 2, lembar 3. Tidak boleh sendiri-sendiri, karena yang diupload itu hanya bisa 1 file. Scan PDF maksimal 1 MB. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sebelum ke data dukung itu di bawah sendiri itu ada tanda kotak berisi apakah ini ijazah terakhir ya gitu ya. Mohon maaf, apakah ini ijazah pertama kali? Ijazah pertama. Jika Bapak Ibu diangkat pertama menggunakan ijazah SPG atau ijazah D2. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah memiliki ijazah S1, maka kotak di bawah itu jangan dicentang. Demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan riwayat yang keempat adalah riwayat jabatan. Nah, untuk guru nanti Bapak Ibu klik fungsional tertentu. Nah, silahkan nanti dimasukkan jabatan Bapak Ibu. Untuk data dukung adalah SK jabatan, scan PDF maksimal 1 MB. Kita lanjutkan yang kelima Bapak Ibu adalah riwayat peninjauan masa kerja atau PMK.
Nah, ini Bapak Ibu, untuk teman-teman K2 itu di SK CPNS ada masa kerja yang diakui. Nah, jadi silahkan nanti dicermati Bapak Ibu. Nah, di situ ada atau disuruh memasukkan tanggal pertama kali kita wiyata bakti. Nah, kemudian untuk masa kerja yang diakui silahkan disesuaikan dengan SK CPNS-nya. Namun untuk Bapak Ibu guru yang lain, nah silahkan dicermati sendiri apabila ada ya dimasukkan, namun jika tidak ada langsung saja klik riwayat PMK sudah sesuai. Untuk data dukung adalah SK CPNS ya khusus K2, scan PDF maksimal 1 MB. Kita lanjutkan yang keenam adalah riwayat CPNS-PNS. Nah, ini adalah sudah jelas. Bagi yang masih CPNS akan tampil data CPNS saja. Namun yang sudah PNS, nah ini akan tampil data CPNS dan PNS-nya. Yang ketujuh adalah riwayat diklat. Nah, nanti jika masih kosong, silahkan tambahkan sertifikat dari Bapak Ibu yang mendukung nanti untuk naik pangkat. Nah, tentunya yang ada jamnya, ya, sertifikat yang ada jamnya. Untuk yang sudah tampil, nah silahkan pilih salah satu, sama caranya yaitu dengan cara klik titik 3, kemudian ubah data. Nah, setelah selesai, untuk data dukungnya adalah scan sertifikat diklat. Nah, scan PDF maksimal 1 MB. Yang kedelapan adalah riwayat keluarga. Nah, untuk riwayat keluarga ini, Bapak Ibu harus mengisi data orang tua, pasangan, dan anak. Untuk orang tua, nah ini pertama kali adalah tambahkan ayah terlebih dahulu, isi data sampai selesai, untuk data dukungnya adalah scan kakak. Nah, setelah itu tambahkan data ibu, isi sampai selesai, data dukung sama scan kakak. Kemudian baru tambah pasangan. Nah, untuk pasangan ini ya tambahkan suami atau istri, ya isi data sampai selesai. Untuk data dukung pasangan adalah scan akta nikah. Kemudian selanjutnya adalah tambah anak. Nah, untuk anak ini harus dimasukkan semua jika anaknya lebih dari 1, Bapak Ibu. Nah, termasuk yang sudah menikah ini juga harus dimasukkan. Untuk data dukungnya adalah akte kelahiran dari anak tersebut. Yang kesembilan adalah riwayat SKP, Bapak Ibu. Nah, yang harus dimasukkan adalah SKP 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Nah, nanti ada pilihannya, yaitu tahun 2019, diklik, dimasukkan terlebih dahulu, sampai selesai, sampai data dukungnya di-upload, kemudian baru tambahkan yang tahun 2020, laksanakan sampai selesai. Nanti juga harus dimasukkan yaitu data penilainya. Data penilai untuk guru adalah kepala sekolah, itu di sampul SKP-nya sudah ada. Dan juga memasukkan TMT pangkat dari atasan penilai. Nah, untuk guru tahun 2019 itu atasan penilainya adalah Bapak Sumbodo SPD MPD, TMT 4A-nya adalah 1 April 2009. Kemudian di tahun 2020 untuk atasan penilainya itu adalah Bapak Kepala Dinas, Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo SHMM, TMT 4C-nya adalah 1 Oktober 2017. Nah, untuk kepala sekolah
itu atasan penilainya adalah Bapak Gogo Widiatmoko. Untuk TMT 4A-nya adalah 1 April 2013. Nah, data dukung tadi adalah scan SKP tahun 2019 sendiri, di-scan halaman 1 sampai terakhir, kemudian tahun 2020 sendiri, ya halaman cover ya, sampai terakhir. Scan PDF maksimal 1 MB. Kita lanjutkan yang ke-10 adalah riwayat penghargaan. Nah, jika Bapak Ibu ada yang pernah mendapatkan penghargaan, nah seperti pernah menjadi siswa teladan, pernah menjadi pemenang olimpiade, pernah mendapatkan penghargaan karya satya, wirakarya, dan penghargaan yang lain, bisa ditambahkan. Namun jika tidak ada, langsung saja klik riwayat penghargaan sudah sesuai. Kita lanjut, yang ke-11 adalah riwayat organisasi. Nah, untuk riwayat organisasi ini, Bapak Ibu masukkan organisasi kita yaitu PGRI. Nah, data dukungnya untuk pengurus yaitu nanti mengupload scan SK pengurus, namun untuk anggota mengupload scan KTA. Sama, scan PDF maksimal 1 MB. Yang terakhir adalah riwayat cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu. Jika ada, silahkan ditambahkan. Namun jika tidak ada atau tidak memiliki, langsung saja klik riwayat cuti di luar tanggungan negara sudah sesuai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sedikit tutorial dari saya. Untuk itu, Bapak Ibu silahkan segera mengisi ya bagi yang belum. Namun bagi yang sudah, saya ucapkan selamat. Ya, semoga nanti untuk tahap selanjutnya sudah lolos, tidak ada kesalahan lagi. Demikian Bapak Ibu dari saya. Dahar ketupat lawe santen menawi lepat kaula suyitna pinggiba nyuwun pangapunten. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.